Oh, itu ayam nakol itu katanya. Asing-asing. Oh, bukan. Asing-asing. Siapa bilang? Itu ada videonya tuh. Sudah di slow-moin. Bukan. Oh, kelihatan. Bukan. Udah ketahuan siapa yang ngeplak. Sepak bola seharusnya menjadi panggung kehormatan, tempat di mana keringat dan strategi beradu untuk menentukan siapa yang terbaik. Namun, apa jadinya jika kekalahan tidak lagi bisa diterima dengan lapang dada? Ketika peluit panjang berbunyi di Stadion Segiri Samarinda, bukan hanya skor akhir yang menjadi buah bibir, melainkan sebuah ledakan emosi yang mencoreng wajah kompetisi kita. Sebuah pemandangan pilu di mana kekalahan justru dibalas dengan amukan yang membabi buta di tanah orang. Di balik asap kekecewaan itu, sebuah tim besar kini berdiri di tepi jurang kehancuran regulasi. Persija Jakarta kini terpojok. Bukan hanya karena kehilangan poin, tapi karena bayang-bayang sanksi berat yang siap menerkam akibat ulah oknum pendukungnya sendiri. Insiden ini kian memanas saat bintang muda Beckham Putra menjadi sasaran tindakan yang tak semestinya, memicu gelombang tuntutan untuk mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Namun, di tengah kekacauan dan kemelut tersebut, ada satu cahaya biru yang makin terang benderang. Persib Bandung kini berdiri tegak, menghitung hari menuju tangga juara, meninggalkan rivalnya dalam puing-puing kekalahan yang menyakitkan. Inilah sisi gelap dan terang dari drama terbesar Liga musim ini. Stadion Segiri Samarinda yang seharusnya menjadi saksi bisu pertandingan epik antara dua raksasa justru berubah menjadi arena mencekam. Kekalahan 1-2 Persija dari Persib Bandung nampaknya menjadi pil yang terlalu pahit untuk ditelan oleh oknum supporter macan Kemayoran yang hadir di sana. Slogan rivalitas hanya 90 menit seolah menguap begitu saja saat wasit meniup peluit panjang. Kejadian bermula sesaat setelah gol penentu kemenangan Persib bersarang di jala Persija. Atmosfer yang awalnya panas karena tensi pertandingan mendadak berubah menjadi anarkis. Oknum supporter yang tidak terima dengan hasil tersebut mulai melakukan aksi provokasi. Mereka tidak hanya meluapkan kekecewaan kepada timnya sendiri, tetapi juga mulai menyasar fasilitas stadion dan melakukan gesekan dengan pihak keamanan, serta melakukan keributan di kota orang. Sangat disayangkan, di mana sportivitas seharusnya dijunjung tinggi, justru tindakan ngamuk yang dikedepankan. Inilah sebabnya kenapa keamanan di Jakarta tak memberi izin untuk laga El Clasico digelar di Jakarta. Kerusuhan ini menjadi ironi besar karena terjadi di kota orang. Samarinda yang menjadi tuan rumah netral bagi laga panas ini harus menanggung beban kerusakan dan ketakutan para penonton lainnya. Video-video amatir yang beredar menunjukkan bagaimana massa mencoba masuk ke area yang dilarang hingga terlibat aksi lempar-lemparan. Ini adalah presiden buruk yang membuktikan bahwa sebagian pendukung kita masih belum dewasa dalam menyikapi sebuah kekalahan. Kekalahan dalam sepak bola adalah hal yang pasti, namun merusak rumah orang lain karena kegagalan tim kesayangan adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bagi Persija Jakarta, konsekuensi kali ini mungkin akan menjadi yang paling berat bagi klub. Komite Disiplin PSSI dikabarkan tengah bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti terkait kerusuhan di Stadion Segiri. Berdasarkan regulasi yang berlaku, klub bertanggung jawab penuh atas perilaku supporter mereka, baik dalam laga kandang maupun tandang yang melibatkan kelompok pendukung mereka. Sanksi yang membayangi bukan sekedar denda administratif senilai ratusan juta rupiah. Kabar yang berembus menyebutkan bahwa Persija terancam hukuman tanpa penonton dalam beberapa laga ke depan atau bahkan larangan bagi supporternya untuk menghadiri pertandingan di sisa musim ini. Bagi sebuah klub besar, kehilangan pemasukan dari tiket adalah kerugian finansial. Namun, kehilangan dukungan moral dari tribun adalah kerugian yang jauh lebih besar dalam perburuan posisi di klasemen.
Lebih parahnya lagi, reputasi klub di mata sponsor dan publik sepak bola internasional ikut tercoreng. Manajemen Persija kini harus bekerja ekstra keras untuk memberikan klarifikasi dan melakukan investigasi internal. Namun nasi sudah menjadi bubur akibat ulah segelintir oknum yang merasa paling cinta namun mengekspresikannya dengan cara yang salah. Seluruh tim, pelatih, hingga pemain yang sudah berjuang di lapangan harus menanggung getahnya. Ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen supporter di Indonesia, bahwa cinta yang destruktif hanya akan membunuh klub yang kalian cintai sendiri. Di tengah kemelut kerusuhan di tribun, terjadi sebuah insiden yang jauh lebih personal dan menyakitkan di area lapangan dan tunnel. Gelandang kreatif Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menjadi korban intimidasi dan serangan fisik yang diduga dilakukan oleh oknum ofisial atau pihak yang terafiliasi dengan tim lawan. Insiden ini bermula saat tensi memuncak di akhir laga, di mana Beckham yang merayakan kemenangan timnya secara emosional justru mendapatkan perlakuan kasar. Kiper Persija Eduardo menjadi satu nama yang sudah pasti terlibat. Dalam video yang sudah viral di media sosial terlihat kiper asing Persija itu melayangkan pukulan ke arah Beckham Putra. Namun, ada dua nama lagi yakni diduga Witan Sulaiman dan Rizky Ridho juga terlibat dalam insiden tersebut. Tindakan ini memicu kemarahan publik sepak bola nasional, terutama para pendukung Persib dan pecinta keadilan. Mengapa seorang pemain profesional yang merupakan aset tim nasional harus mengalami kekerasan fisik di tempat kerjanya? Desakan untuk usut tuntas pun menggema di media sosial dan menjadi trending topik. Bukan hanya supporter, manajemen Persib pun secara resmi telah melayangkan nota keberatan dan laporan kepada pihak berwenang dan operator liga. Pelaku yang diduga terlibat kini sedang dalam pemantauan ketat. Jika terbukti ada keterlibatan ofisial atau pemain lawan dalam tindakan kekerasan terhadap Beckham, maka sanksi individu yang sangat berat menanti mereka, mulai dari larangan beraktivitas di dunia sepak bola hingga jeratan hukum pidana. Kasus ini berbuntut panjang karena menyangkut keselamatan pemain. Kita tidak ingin insiden serupa terulang kembali, di mana pemain merasa tidak aman saat menjalankan tugasnya di lapangan hijau. Sepak bola harus tetap menjadi olahraga yang aman bagi para pelakunya, dan siapapun pelakunya tanpa memandang bulu harus menerima ganjaran setimpal atas tindakan pengecut tersebut. Di balik semua drama dan awan gelap kerusuhan, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Persib Bandung sedang terbang tinggi. Kemenangan krusial atas Persija Jakarta di Samarinda bukan sekedar kemenangan dalam laga derby, melainkan langkah raksasa menuju podium juara. 3 poin tambahan ini membuat jarak poin Persib dengan para pesaingnya di klasemen Liga kian lebar dan sulit terkejar. Dengan hanya menyisakan 2 lawan terakhir, Persib Bandung kini berada dalam posisi yang sangat diuntungkan. Mentalitas juara yang ditunjukkan Beckham dan kawan-kawan saat menghadapi tekanan luar biasa dari lawan dan supporter lawan menjadi bukti bahwa mereka layak menyandang status sebagai yang terbaik musim ini. Pekan depan bisa menjadi pekan yang paling bersejarah bagi masyarakat Jawa Barat. Jika Persib berhasil mengamankan poin penuh di laga selanjutnya, maka gelar juara Super League secara otomatis akan terkunci. Pesta Pora sudah mulai terasa aromanya di kota Bandung. Para pendukung mulai mempersiapkan perayaan besar untuk menyambut trofi yang sudah dinanti-nantikan. Namun, di tengah euforia ini, jajaran pelatih dan manajemen tetap mengingatkan para pemain untuk tetap membumi dan fokus pada 2 laga sisa. Mereka ingin mengakhiri musim ini tidak hanya dengan status juara, tetapi juga dengan catatan kemenangan yang sempurna. Persib Bandung musim ini adalah simbol konsistensi, kekuatan mental, dan kebersamaan tim yang solid. Gelar juara itu kini sudah terlihat di pelupuk mata. Tinggal menunggu waktu sampai piala tersebut diangkat tinggi-tinggi di bawah langit biru Bandung. Sepak bola memang penuh dengan dualitas. Di satu sisi kita melihat kegelapan dari mereka yang gagal mengendalikan emosi, melakukan perusakan dan mencederai nilai-nilai sportivitas yang berujung pada sanksi serta investigasi hukum. Namun, di sisi lain, kita melihat cahaya kegigihan dari mereka yang tetap fokus berjuang meski di bawah tekanan intimidasi, hingga akhirnya selangkah lagi merengkuh kejayaan tertinggi. Kisah dari laga di Samarinda ini akan selalu diingat bukan hanya karena skornya, tapi karena pelajaran besar yang ditinggalkannya.
bahwa kemenangan sejati tidak hanya diraih dengan mencetak gol, tapi juga dengan menjaga martabat. Dan bagi Persib Bandung, perjalanan panjang mereka musim ini membuktikan bahwa emas tetaplah emas, meski dilemparkan ke tengah bara api sekalipun. Juara sudah di depan mata dan keadilan bagi mereka yang terzalimi harus tetap ditegakkan.